Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, kita masih membahas sistem pembinaan anggota Muhammadiyah. Kali ini kita membahas salah satu media pembinaan, yakni pelatihan sholat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sholat itu memiliki urgensi yang istimewa di dalam kehidupan kita. Karena sholat diperintahkan langsung oleh Allah dengan cara yang khusus, di mana Nabi kita dipanggil ke Sidratil Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat ini. Dan Allah langsung memerintahkan kepada kita untuk menegakkan sholat. Allah berfirman, wa aqimus sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan tegakkanlah sholat. Sungguh, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Kemudian dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah min amalihi sholatuh, wa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Sholat pertama kali dihisab. Di sini sholat kalau baik, dia akan dapat menyingkirkan akhlak buruk. Orang yang menegakkan sholat, akhlaknya baik. Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manu'a illal musalli. Sungguh manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila ditimpa keburukan, berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, menjadi kikir. Kecuali para musallin. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 22. Jadi mereka yang tidak menegakkan sholat, mempunyai akhlak yang buruk, suka mengeluh, ya, kemudian kikir. Ini akhlak yang buruk. Tetapi
ini tidak terjadi pada musallin, orang yang menegakkan sholat. Nah, ciri musallin di dalam Quran surah Al-Ma'arij tadi lanjutannya menjelaskan tentang ciri musallin. Ada tambahan juga dari surah Al-Ankabut. Cirinya apa? Sholatnya daim. Daim itu mudawamah, istiqomah, ajek, terlaksana dengan baik, menjadi habit, menjadi kebiasaan. Ayat ke-23. Kemudian dalam hartanya ada hak yang dipermaklumkan. Untuk apa? Untuk diberikan kepada pihak lain yang memerlukan, baik meminta atau tidak meminta. Penjelasan di dalam ayat 24. Meyakini hari pembalasan. Dalam ayat 26, takut terhadap azab Tuhannya. Ayat 27, karena tidak ada yang aman dari azab Tuhan. Tidak ada yang bisa menghindarkan diri dari azab Allah. Kemudian menjaga kemaluannya, kecuali yang halal. 29-30. Syahwatnya dijaga. Kemudian menjaga janji dan amanat. Kalau mendapatkan amanat, dia penuhi. Kalau dia berjanji, tepati. Kemudian menegakkan persaksian. Saksinya benar. Dia tidak mungkin menjadi saksi bohong. Ayat 33. Kemudian menjaga sholatnya. Sholatnya betul-betul dijaga. Menjadi amalan terpenting yang harus dia pertahankan dalam kondisi apapun. Kemudian terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Ini yang dari surah Al-Ankabut. Itulah ciri musallin. Maka orang yang menegakkan sholat dijamin amalnya baik, akhlaknya baik. Maka para musallin adalah orang-orang yang baik. Karena di dalam sholat itu sesungguhnya jiwanya adalah komitmen. Untuk apa? Untuk bertauhid, menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya motivasi di dalam melakukan aktivitasnya. Yang kedua, menjalani hidup sesuai petunjuk Allah dengan berittiba kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini kita membaca Quran surah Al-Fatihah yang harus selalu kita baca saat kita berdiri. Dua komitmen ini pasti kita lakukan. Ya. Kemudian senantiasa memperbaiki diri. Doa iftitah kita itu adalah doa mohon dijauhkan dari kesalahan-kesalahan, dibersihkan dari kesalahan-kesalahan. Itu esensinya adalah memperbaiki diri. Kemudian kita juga memohon ampunan, petunjuk, pertolongan, kasih sayang, rezeki, kecukupan, perbaikan, dan lain-lain. Itu jiwa sholat, esensi sholat kita. Maka dengan sholat itu, kalau itu kita jiwai, maka jaminan untuk menjadi baik. Oleh karena itu, dalam sistem pembinaan anggota Muhammadiyah, pelatihan sholat ini menjadi sesuatu yang penting, di mana setiap pimpinan jamaah, anggota Muhammadiyah, memastikan anggotanya. Apa yang dipastikan? Pertama, supaya tertib melaksanakan sholat sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, memahami dan menjiwai makna bacaannya,
serta mengimplementasikan dalam kehidupannya. Ini setiap kepemimpinan mesti perhatikan betul bagaimana anak buahnya dalam melaksanakan sholat. Sudah sesuai tuntunan Nabi atau belum? Sudah memahami bacaannya atau belum? Sudah mengimplementasikan yang dibaca di dalam sholat atau belum? Kemudian yang kedua, membiasakan sholat fardu di awal waktu berjamaah di masjid sehingga menjadi kebiasaan anggota Muhammadiyah dan keluarganya. Maka anggota Muhammadiyah sholatnya utamanya di masjid. Sholat fardunya dilaksanakan di masjid dengan cara yang terbaik di awal waktu berjamaah. Isinya difahami, bacaannya difahami, dan diamalkan. Inilah yang diberikan di dalam pelatihan sholat, supaya para anggota kita dan keluarga bisa sholat dengan cara yang benar, sesuai yang dituntunkan oleh Nabi. Karena sholat ini termasuk bagian dari ibadah khusus. Di dalam ibadah khusus ini tidak boleh ada modifikasi, tambahan atau pengurangan, kecuali yang masyru'. Sehingga kita perlu jaga, kita fahamkan anggota Muhammadiyah tentang sholat ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah tugas para pimpinan jamaah anggota Muhammadiyah. Ya. Siapa saja mereka? Ya. Ada jemaah pimpinan persyarikatan, mulai BWM, ya, PDM, PCM, pimpinan ranting. Ya. Mereka adalah pimpinan-pimpinan jemaah untuk levelnya masing-masing. Kemudian ada jemaah pimpinan UPP, unit pembantu pimpinan. Ada majelis, ada lembaga, yang jumlahnya ada 20 lebih lembaga, majelis dan lembaga. Nah, ini semua anggota UPP ini mesti dipastikan melaksanakan sholat dengan baik. Kemudian jemaah pimpinan Aisyah dan badan pembantu pimpinannya, mulai wilayah, daerah, cabang, ranting. Kemudian ada jemaah pimpinan Ortom, apakah IPM, IMM, ya, Pemuda, NA, Tapak Suci, Hizbul Waton, mulai tingkat wilayah, daerah, cabang, ranting. Pada masing-masing level itu adalah jamaah. Pimpinan Ortom, ya, berkewajiban untuk memastikan sholatnya para anggotanya. Kemudian ada jamaah sumber daya insani amal usaha Muhammadiyah Aisyah. Ya, ada guru, ada pegawai, ya, ada dosen, ada tendik, dan lain sebagainya. Ya, ada pegawai-pegawai di lingkungan amal usaha Muhammadiyah Aisyah. Mereka itu pada masing-masing unit jamaah, pada masing-masing unit amal usaha adalah jamaah. Kemudian ada jamaah mahasiswa dari PTMA. Kita punya UMKT, punya UM Bero, punya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Mereka, mahasiswanya, bisa dibimbing melalui jamaah-jamaah, dikelompokkan di dalam jemaah-jemaah.
Kemudian ada jemaah murid perguruan Muhammadiyah. Ya. Apakah SD, apakah SMP, ya, apakah SMA, SMK, ya, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, pondok pesantren. Para siswanya, para muridnya bisa dikelompokkan di dalam jemaah-jemaah. Kemudian ada jemaah Masjid Muhammadiyah. Ada jemaah pengajian Muhammadiyah Aisyah. Ini adalah jemaah-jemaah di mana pada masing-masing jemaah para pimpinan berkewajiban untuk memastikan kebenaran sholatnya sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, memahami makna bacaannya dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan melakukan sholat atau melaksanakan sholat dengan cara yang terbaik. Di awal waktu, berjamaah di masjid. Marilah kita gerakkan anggota Muhammadiyah untuk memahami sholat dengan baik dan melaksanakannya dengan cara yang terbaik. Ini tugas kita semua. Mudah-mudahan Allah membimbing kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasr minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.